Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para bapak dan ibu hadirin acara tawadu yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sekarang dalam bulan Ramadan yang ke 1400 kalau menghitungnya dari Masehi, karena hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Madinah dari Mekah ke Sidratul Muntaha, langsung setelah di Palestina tentu itu terjadi pada tahun 621 Masehi. Oleh karenanya kalau menghitungnya Masehi, kita sekarang berada dalam 1400 setelah hijrah. Tetapi kalau menghitungnya dari tahun Hijriah itu beda hitungannya dengan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi misalnya ada 361 hari, kalau tahun Hijriah karena beda 11 hari menjadi 351 hari. Oleh karenanya beda, karena beda memang 11 hari, jadi sekarang kalau menurut Masehi hitungannya 1400, tetapi kalau Hijriah hitungannya menjadi 1442. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda. Saudaraku semua, kita masih ada waktu beberapa hari lagi untuk meningkatkan kualitas, berbagai macam kualitas. Ada kualitas imtak namanya, iman dan takwa. Ada kualitas hidup, kualitas iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada juga kualitas karya. Nah, kualitas-kualitas ini dalam rangka kita menghidupkan, dalam rangka memuliakan bulan Ramadan, tentu kita hendaknya meningkatkan berbagai macam kualitas itu. Kualitas imtak misalnya, iman dan takwa, kita diberikan sarana dan prasarana di dalam bulan Ramadan ini sangat-sangat beragam. Dalam rangka meningkatkan kualitas imtak di bulan Ramadan ini ada ditambah selain kewajiban-kewajiban harian, ya, sholat 5 waktu, tapi juga ada diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang jauh lebih besar, ya. Di antaranya ada sholat taraweh
sholat witir, baca Al-Quran, dan berbagai macam hal ibadah yang, tetapi tentu karena salat taraweh misalnya, sebaiknya memang ada juga kadang-kadang karena memang merasa penting bahwa sholat ba'diyah isya itu lebih, sesungguhnya lebih tinggi derajatnya dari taraweh, makanya ada yang ketinggalan sholat tarawehnya. Setelah sholat taraweh baru mereka melakukan sholat ba'diyah isya. Tidak apa-apa, seharusnya memang harus didahulukan sholat ba'diyah isya dulu, baru melakukan sholat taraweh. Berbagai macam hal memang sarana untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan pahalanya subhanallah sangat-sangat dilipat gandakan. Kualitas hidup misalnya yang kita harus juga tingkatkan. Kenapa kualitas hidup harus kita tingkatkan? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa ya, kita diciptakan oleh Allah, baik jin maupun manusia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Oleh karenanya ibadah kita tentu dalam bulan Ramadan ini juga harus ditingkatkan. Kualitas karya ini yang saya ingin perlebar tentang kualitas karya. Kualitas karya itu artinya kita, dengan kita banyak berkarya, itu kita akan lebih, manfaatnya akan lebih banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pernah ada suatu kejadian, Rasulullah setelah datang perang, datang ke Madinah, itu seorang sahabat mau mencium tangan beliau, tapi beliau justru awalnya tidak menerima, karena kelihatannya memang orang itu lusuh, tidak bersih. Oleh karenanya Rasulullah sebagai manusia dia menghindari. Tapi setelah Rasulullah menghindari orang itu, ya, setelah perang selesai, Rasulullah tersenggol tangannya oleh tangan yang kasar. Akhirnya Rasulullah bertanya, wahai fulan, apakah kerjaan kalian? Kerjaanmu? Kerjaan saya Rasulullah adalah pemecah batu, dan hasil dari pemecah batu itu saya jual untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Langsung waktu itu Rasulullah mencium tangan beliau, ya, dan kata beliau, ini tangan tidak akan tercium oleh api neraka, subhanallah, sampai abadan, sampai selamanya, karena bekerja. Jadi justru tangan kita yang kasar karena kerja, Rasulullah saja menciumnya, dan api neraka tidak akan mencium tangan yang kasar dari kita yang banyak bekerja. Saya termasuk orang yang terkagum-kagum dan menjadi idola saya terhadap Siti Hajar. Siti Hajar itu awalnya adalah seorang pembantu di rumahnya Nabiullah Ibrahim. Dia orang Ethiopia, jelas orang Afrika, tidak perlu ditanya lah kulitnya seperti apa, ya. Hanya seorang pembantu. Selama 80 sampai 90 tahun Nabiullah Ibrahim di khitan itu 80 tahun. Setelah 10 tahun baru berpikir meminta, ya Allah, ini saya kok sudah seumur begini belum punya turunan untuk melanjutkan dakwah saya. Hampir setiap malam Nabiullah Ibrahim berdoa, kedengaran sama istrinya Siti Sarah, karena memintanya tidak hanya sekali dua kali, hampir setiap malam kedengaran permintaan itu oleh Siti Sarah. Siti Sarah memberikan solusi.
wahai Nabiullah, bagaimana kalau antum sekarang, karena saya juga sudah tua, sepertinya tidak mungkin lagi punya istri, punya anak. Bagaimana kalau antum kawin lagi? Tapi nggak mungkin, saya sudah setua ini katanya punya anak. Kita serahkan kepada Allah. Tetapi dengan catatan, kata Siti Sarah, nanti yang milih istrinya saya. Rupanya manusiawi juga Siti Sarah, dijodohkan kepada pembantunya yang hitam supaya mungkin ya, supaya tidak terlalu mencintai, supaya jangan berat sebelah nantinya. Tapi dengan izin Allah, subhanallah, Siti Sarah menjodohkan lahiriahnya ya, mengkawinkan dengan Nabiullah Ibrahim. Tidak lama kemudian Siti Hajar itu punya anak. Tetapi karena memang punya anak, dan supaya Siti Sarah tidak ada kecemburuan, juga adalah perintah Allah, dibawalah Siti Hajar itu ke suatu lembah yang sekarang dikenal Ka'bah, ditaruh di tempat itu dalam rangka untuk melaksanakan sholat tentu, tetapi salah satunya ya supaya tidak cemburu Siti Sarahnya terhadap Siti Hajar yang sudah punya anak. Ditaruh di situ, kalau dikasih duit 1 miliar juga nggak akan ada artinya apa-apa, karena tidak ada yang bisa dibeli, tidak ada yang bisa dijajani. Sampai dengan Siti Hajar bertanya, wahai Nabiullah, apakah ini? Karena dia mau ditinggalkan istilahnya dibuang di situ. Dia bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ya, ini adalah perintah Allah supaya kamu tetap diam di sini bersama anakku Ismail. Ismailnya masih merah waktu itu. Tetapi subhanallah, ini sebuah totalitas kerja, totalitas taatnya kepada Allah, totalitas taatnya kepada suaminya Nabiullah Ibrahim, dan totalitas melaksanakan amanah untuk membesarkan anak. Dia tidak tinggal diam, dia bekerja, dia mencari nafkah, dia mencari rezeki, sampai yang namanya Ka'bah itu toab istilahnya, dikelilingi 7 kali, dan dari keliling 7 kali itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tetap berusaha naik ke Safa dan Marwah, sa'i di sana namanya, 7 kali bolak-balik mencari rezeki, sesuap nasi atau air. Tetapi juga 7 kali bolak-balik antara Safa dan Marwah, tidak juga mendapatkan apa-apa. Akhirnya sayup-sayup terdengar anaknya menjerit-jerit, menangis-nangis, datang lagi ke tempat tadi. Setelah datang ke tempat situ, justru doanya Nabiullah Ibrahim, doanya Siti Hajar sendiri, dan permohonan yang sangat-sangat keras dari Ismail itu diganjar oleh Allah dengan keluar air dari tojeran. Kata bahasa Sundanya, ditojer-tojer itu tanah, karena memang sangat lapar, sangat haus oleh Ismail, dan keluarlah air. Di kata Siti Hajarnya, zam, kumpul. Itu adalah sebuah pahala yang kerja keras, totalitas kepada suami, taatnya kepada suami, dan totalitas patuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah diganjar, sampai dengan air Zam-Zam itu tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Bagaimana dengan pahala yang diberikan oleh Allah terhadap Siti Hajar yang totalitas itu, semuanya totalitas? Secara batinnya tidak ada makam di Baitullah kecuali makamnya Siti Hajar. Di situ ada istilahnya hijir Ismail. Tidak sah tawafnya kalau tidak mengelilingi hijir Ismail. Subhanallah,
sebuah penghormatan yang mulia, yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang kerja keras, totalitas patuh, totalitas taat kepada suami dan kepada Allah. Itu kita kalau keliling tawaf tidak mengelilingi Hijri Ismail tidak sah. Artinya Hijri Ismail, makamnya Siti Hajar juga dikelilingi oleh kita yang tawaf berjuta-juta setiap tahun. Kita sekarang sedang kena musibah ya. Musibah karena sudah 2 tahun kita tidak boleh naik haji. Musibah juga karena sudah beberapa kali seharusnya kita tidak bisa umroh. Karena kemarin saya dapat informasi dari Kang Aher, karena kebetulan buka bersama dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia di Moja sana, itu yang paling baik ya, apa namanya yang disuntik itu, vaksin yang paling baik Sinovac katanya. Tetapi Sinovac itu orang Amerika tidak, pemerintah Amerika tidak merekomendasikan ya, karena tidak merekomendasikan. Sekarang alasannya haji mau berangkat, umroh mau berangkat enggak diterima karena vaksinnya tidak direkomendasi oleh sekutunya Arab. Subhanallah, ini menjadi musibah bagi kita. Padahal yang naik haji saja bisa 200.000 lebih ya. Dan ini saya juga memang idola saya termasuk Siti Hajar itu, karena dia bekerja keras. Jadi kita tentu kalau ada pemuda boleh jadi pengalaman ini. Yang kerja keras itu termasuk pekerja Nabi Musa itu ya, apa namanya, maharnya hanya kerja. Walaupun kerjanya di Nabi Syuaib itu 8 tahun. Jadi setelah dia memukul seseorang di zamannya Fir'aun, dia lari. Dan lari itu ke tempat yang ada air. Di situ ada gadis, 2 gadisnya anaknya Nabi Syuaib. Selama anaknya Nabi Syuaib itu tidak bisa dia tidak bisa memberikan minum terhadap ontanya karena terhalang oleh banyak. Tetapi orang yang kuat itu Nabi Musa meminta izin kepada yang lain supaya ini perempuan didahulukan, ontanya diberi minum. Setelah begitu anaknya Nabi Musa itu, anaknya Nabi Syuaib itu lapor kepada bapaknya, wahai bapak, ada orang kuat yang gagah berani, sebaiknya dipekerjakan di rumah kita, coba panggil ke sini orangnya. Datang panggil ke situ, dia cerita setelah membunuh orang dan dikejar oleh kaum Fir'aun, kamu aman hidup di sini, tapi kamu kerja di sini 8 tahun, malah kerjanya digenapkan 10 tahun. Setelah 10 tahun baru dinikahkan dengan anaknya Nabi Syuaib. Itu artinya dengan kerja saja tanpa bayaran itu menjadi maharnya Nabi Musa terhadap anaknya Nabi Syuaib. Ini karena kerja ya. Mohon maaf kalau umur saya mungkin sudah waktunya 6 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu saya sudah pensiun ya, karena saya sekarang umurnya 66 tahun, tapi subhanallah masih ngurusin orang banyak ya, masih ngurusin zakat. Dan ini saya tentu menerimanya dengan lillahi ta'ala. Jadi saya sungguhnya diberikan tugas oleh ketua DKM itu, barangkali katanya mau informasikan tentang zakat. Oke, zakat itu adalah ya terkata daripada zaka. Zaka itu artinya suci, berkembang atau bertumbuh ya. Jadi harta yang sudah didapat secara haul ya, mulkil tam dan
sesuai sudah nisab itu memang wajib zakat. Dan zakatnya tentu sudah ada ketentuan berapa-berapanya. Jadi kalau sudah nisabnya di Kabupaten Cirebon itu sesuai dengan Mudzakarah MUI tahun kemarin itu menghitungnya 85 gram kali waktu itu 560.000 per gram. Sekarang sudah 900 ya. Jadi jatuhnya hampir 48 juta. Nah, untuk pegawai negeri nisabnya 48 juta dibagi 12 hingga 4 juta. Jadi kalau pegawai negeri, dan saya kira yakin pegawai negeri semuanya juga sudah di atas 4 juta ya. Cuman kadang-kadang memang ya pas gajian malah ngutang, banyak itu. Sampai dengan sekarang juga diminta oleh Pak Bupati, TPP namanya, tapi apa namanya, infak, intrusi paksa dari Pak Bupati itu hanya 100.000. Kemarin saya sudah konsultasi dengan Asda 1 Pak Hilmi, Dr. Hilmi, kalau nanti Presiden juga mengumumkan wajib dipotong payroll, dari Pak Haji katanya jangan dari gaji. Ya memang harus dari bruto, dari keseluruhan. Gaji hariannya berapa, dari mana-mana dikumpulkan. Hingga misalnya dapat 20 juta, oke lah 10 juta. 10 juta tetap kali 2,5%, karena Bupati yang sekarang Pak Iji Emiron itu tidak lagi menghendaki ada potongan untuk keperluan hidup. Wis lah juga nggak usah, walaupun Mudzakarah tahun kemarin 4-5 tahun yang lalu dipotong dulu dari 10 juta itu, misalnya dipotong dulu keperluan hidupnya 4 juta, jadi tinggal 6 juta, 6 juta kali 2,5%. Kalau MUI tahun kemarin begitu, tapi sekarang kata Pak Bupati, nah nggak usah dipotong-potong, langsung saja kalau dapatnya 10 juta berarti kali 2,5%, jadi ya 250.000. Sekarang Pak Bupati sudah motongin dari TPP para ASN itu 100.000, semestinya ya sudah 100.000 nambah 150.000 ya, jadi 250.000, nggak apa-apa diberikannya kepada tetangga atau fakir miskin yang ada di rumahnya masing-masing. Tetapi kalau diberikan seperti itu saja memang ya namanya uang berapapun habis ya, apalagi yang hanya 100-200. Kami tentu Basnas Kabupaten Cirebon ini melalui undang-undang ya, Undang-Undang 23 2011, dan sudah di SK-kan oleh Pak Bupati. Dan boleh tahu Bapak Ibu semua bahwa kami mengurus zakat ini sudah 4 tahun, 2017, 2018, 2019, 2020, itu 4 tahun sudah semuanya diaudit independen. Artinya diaudit oleh, bukan oleh BPK, tetapi audit independen. Karena audit independen dia tidak bisa ada titipan dari manapun. Dan alhamdulillah selalu opininya dari mulai 17 sampai 2020 tahun kemarin ini di Jawa Barat yang 2020 yang diaudit independen baru hanya 3, termasuk Kabupaten Cirebon, dan hasilnya juga selalu WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini dapat dibuktikan dengan ada semua dokumen-dokumen dari audit independen, termasuk juga syariahnya. Kita sudah punya Dewan Syariah, ketuanya tahun kemarin masih Pak Sekda, tapi sekarang sudah Dr. Mukhlisin, ditambah dengan ketua Dewan Syariah NU Kiai Wawan, PUI-nya dari Pak Prof Adang dari akademisi, juga dari Muhammadiyahnya Dr. Dahlan, itu menjadi Dewan Syariah. Jadi insya Allah termasuk yang secara legal syariah, bisa dikatakan syariah atau tidak, resminya memang yang akan memeriksa adalah Kemenag Pusat, dibantu tentu oleh Kemenag Kabupaten Kota. Jadi insya Allah Bapak Ibu jangan meragukan ke Basnas, karena Basnas juga sekarang punya program Cirebon Cerdas misalnya. Alhamdulillah tahun ini kita kemarin menjaring 129 calon mahasiswa yang sudah semester 2, tapi karena memang kemampuan kami hanya dapat menjaring 20 orang. 20 orang mahasiswa itu full dibiayai oleh Basnas.
dikasih bulanannya dia 500.000, ya, dikasih semesternya sesuai dengan kebutuhan yang dari perguruan tingginya. Yang paling tinggi malah ternyata Bunga Bangsa itu 3 juta lebih. Ya, IAIN hanya 1 juta berapa gitu ya. Ya. Jadi hanya 20, tetapi sudah ada juga bea santri. Bea santri ada 160 santri dari 80 pondok pesantren. Itu kita kasih biaya 300.000 hanya untuk makan saja untuk santri. Kalau mereka programnya di pondok itu alpiah, selesaikan alpiah, sampai dengan selesai alpiah dibiayai oleh Basnas. Itu Cirebon Cerdas. Ya. Sekarang kita dalam rangka ada program sejahtera. Subhanallah, banyak sekali program sejahtera yang kemarin baru di launching di Sindang Mekar itu. Kita akan gelontorkan 2 miliar baru 500 juta, tetapi dari 500 juta itu kita sudah siapkan mustahiknya 250. Hitung-hitung ngasih biaya modal ke para mustahik 2 juta per orang, ya, kali 250 jadi 500 juta. Mereka nantinya itu bukan hanya penerima pekerjaan di situ, tetapi justru menjadi investor. Ya, kalau sudah 2-3 tahun sudah jalan proyek itu, nanti yang mendapatkan keuntungannya para mustahik. Karena memang Basnas Kabupaten Cirebon berpunya visi memuzakikan mustahik. Ya, yang tadinya di bawah, insya Allah setelah dikerjakan melalui teras padi yang ada di Senang Jawa itu, mudah-mudahan nanti 3 tahun ke depan menjadi muzaki. Subhanallah. Ya, itu semua baik Cirebon Cerdas, Cirebon Sehat, ya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, setiap, malah untuk Cirebon Sejahtera itu tahun kemarin Bapak Ibu boleh tahu, kita menggelontorkan untuk rutilahu itu 338 rutilahu 1 tahun, 3,8 miliar itu untuk rutilahu dari Basnas Kabupaten Cirebon. Itu semua didapat, diantaranya memang 90% dari ASN. Ya, sekarang aturannya memang setelah terkumpul 3 bulan itu harus segera didistribusikan. Jadi ASN memang dapat menyumbang terbanyak di Basnas Kabupaten Cirebon, dan insya Allah kami akan langsung diberikan ke penerima manfaat sesuai dengan aturan yang ada. Itu saja barangkali, mohon maaf saya tidak banyak menginformasikan tentang zakat juga, karena walaupun mungkin dikasih waktunya bebas, saya tidak dikasih waktu berapa jam atau berapa menit, tapi saya batasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa sallim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratan lana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umruna akhirahu wa khaira amalina khawatimahu, waj'al khaira ayyamina yawma yalqaka. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal mamat wa thabbisna wa thaqil mawazina wa haqiq imanina wa rfa' darajatina wa ghfir khati'atina wa la nas'aluka ad-darajatul ula minal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.